Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video part kedua tentang bagaimana cara menggunakan Exambro pada pelaksanaan ujian secara online. Video ini ditujukan untuk yang pertama pengawas ruangan, karena pengawas ruangan harus memastikan ketika di ruangan ujian seluruh peserta ujian menggunakan Exambro. Dengan demikian pengawas pun harus harus mengetahui bagaimana dan apa yang namanya Exambro. Kemudian untuk siswa, ini juga perlu diketahui agar nanti dapat mempermudah pelaksanaan ketika ujian secara online. Langsung saja, yang pertama kita buka CBT Exambro-nya ya. Di sini saya menggunakan yang versi free, untuk yang versi pro sama saja. Kita buka Exambro-nya yang ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan ketika CBT sedang loading, dan ini adalah halaman dashboardnya. Untuk pengawas, jadi tampilan dan siswa, tampilan CBT di halaman dashboardnya adalah seperti ini. Kita lihat fiturnya. Fitur CBT Exambro ini ada beberapa fitur HP yang dimatikan sementara. Screenshot, kemudian dual screen atau split screen, kemudian tombol navigasi ya, tombol navigasi HP yang ini nih, tombol navigasi back, home dan seterusnya. Kemudian bar notifikasi juga tidak bisa diakses selama pelaksanaan ujian. Nah, sampai di sini nantinya yang perlu Bapak Ibu pengawas lakukan adalah siapkan barcode yang akan di-scan oleh anak-anak sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan sebelumnya ya. Dan anak-anak ketika sudah sampai di sini yang perlu dilakukan adalah klik scan QR barcode. Nah, nanti pengawas ruangan akan menyediakan barcode ya sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ini contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh barcode ya, QR code yang dimaksud. Jadi klik scan QR code, kemudian diminta perizinan, izinkan. Nah, kalau ada tampilan aplikasi baru seperti ini, tutup saja ya di silang sini. Nah, ternyata aplikasinya dia error, tutup sendiri, nggak apa-apa, tutup kemudian buka kembali. Oke, klik scan QR code. Ada tampilan begini, tutup saja. Kemudian arahkan kameranya ya, kamera HP anak-anak ke barcode yang diberikan oleh pengawas. Ya. Hingga nanti ada ada bunyi ya, bip seperti itu, artinya proses scan-nya sudah berhasil. Dan di HP diminta untuk pin screen, maka klik yang pin screen now ini di sini ya, di klik, kemudian ada perizinan, kita oke kan, maka langsung masuk ke halaman ujian atau halaman soalnya. Nah, sampai di sini setiap nanti masuk ujian itu diminta untuk login. Maka kemarin sudah disampaikan pada video part 1, setiap anak wajib punya email dan emailnya bisa diakses ya. Jadi cara mengaksesnya bagaimana, silahkan dicek pada video part 1. Kemudian klik login ya, masukkan email dan password ya. Saya skip dulu. Oke, setelah email dan password dimasukkan, kemudian next, dan kita akan langsung menuju ke soal. Ya, ketika ada notis seperti ini bisa di save ya, save, atau bisa di skip saja. Ini saya skip saja. Nah, sampai di sini maka untuk mengerjakan soal sama seperti ujian-ujian sebelumnya, nggak ada beda ya. Diisi dulu biodatanya dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudah diisi biodatanya, kemudian lanjut ya. Jadi cara pengerjaannya sama aja dengan sebelum-sebelumnya, hanya saja kita di sini menggunakan
aplikasi Exambro. Ya, baca soalnya, jawab sampai dengan soal terakhir. Lalu di mana letak bedanya? Bedanya adalah di sini. Yang pertama, untuk bar notifikasi itu nggak bisa kita akses di atas ini ya, nggak bisa. Kemudian kalau kita mau screenshot juga nggak bisa ya, nggak bisa tuh, nggak bisa. Kemudian tombol navigasi home ya, home juga nggak bisa. Kemudian misalnya membuka aplikasi lain juga nggak bisa ya. Oh ya, untuk scan barcode, jadi scan barcode itu satu anak hanya satu kali saja setiap mapel. Jadi ketika ada anak minta scan QR code lebih dari satu, itu berarti ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda bisa dibilang tanda kutip kecurangan ya. Jadi untuk pengawas, ciri anak itu menggunakan Exambro adalah ketika sedang mengerjakan ya. Kalau posisi awal seperti yang tadi, ketika dia sedang mengerjakan, cirinya adalah pada bagian bawah, yang bawah ini ya, ini ada beberapa tombol, backgroundnya hitam. Yang paling kiri ini tulisannya exit, ini home, kemudian panah kiri ini refresh ya, melengkur ini, kemudian panah kanan indikator jam dan baterai. Jadi kalau anak sedang mengerjakan kemudian dicek di bawahnya tidak seperti ini, berarti anak itu tidak menggunakan Exambro. Catat namanya, laporkan ke panitia karena itu bentuk pelanggaran. Begitu pula ketika menemukan anak dia membuka aplikasi lain ya, sedang ujian kemudian dia ternyata membuka aplikasi lain, juga sama, itu juga masuk pada pelanggaran berat. Catat namanya kemudian kirimkan ke panitia. Oke, lanjut ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu pengawas perhatikan adalah cirinya. Cirinya di bawah ini ya. Di bagian bawah ada indikator seperti itu. Lalu apa gunanya? Nah, ini untuk anak-anak. Exit ini digunakan ketika ujian sudah selesai, sudah kirim kemudian keluar. Untuk home nggak usah diapa-apain ya, karena resiko soalnya terrefresh dan jawaban kalian akan hilang. Ini juga nggak usah diapa-apain. Kemudian panah kanan nggak usah diapa-apain. Jadi indikator di bawah ini yang bisa kita pakai hanya exit juga ketika mau keluar, sudah selesai ya, jawaban sudah terkirim, dan tombol refresh yang ini. Kapan tombol refresh ini digunakan? Ketika satu misalnya diminta oleh pengawas atau panitia untuk melakukan refresh soal, atau ketika scan QR code ternyata link soalnya belum dibuka, maka nggak perlu scan lagi, cukup ditekan icon yang ini refresh ya, dan tombol-tombol navigasi ini nggak usah diapa-apain. Intinya anak-anak hanya mengurusi yang di atas ini, yang di bawah-bawah ini nggak usah diapa-apain ya, cukup dilihat saja ya, digunakan ketika memang dibutuhkan itu ya. Oke, ini dilanjutkan sampai dengan selesai soalnya, dijawab sampai dengan selesai. Oke, misalnya ini posisinya sudah selesai ya. Dan untuk kirim jawaban submit itu menunggu informasi dari panitia. Jadi kalau belum diminta untuk mengirimkan jawaban, jangan dulu dikirim ya. Kalau nekat dikirim ya seperti biasa, jawabannya akan hilang, dihapus ya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai ternyata waktunya masih panjang ya, maka yang perlu anak-anak lakukan adalah ya, cek kembali jawaban-jawaban itu, yakin apa dicek lagi ya. Setelah itu kemudian yang lain yang tidak boleh dilakukan adalah keluar dari aplikasi Exambro ya. Kalau dia keluar dari aplikasi Exambro sementara jawaban belum dikirim, maka jawaban akan reset secara otomatis sehingga harus ngulang lagi dari awal, login lagi, isi data lagi, jawab lagi ya. Jadi sebelum dikirim jangan dulu keluar dari aplikasi Exambro ini. Kemudian berikutnya, jangan juga mematikan layar dalam waktu yang lama ya, karena kalau layarnya dimatikan, HP-nya ditutup, maksudnya layarnya dikunci ya, ditutup, maka jawaban juga sama, resikonya akan hilang terreset sehingga harus ngulang lagi
ya. Jadi ketika jawaban sudah selesai, tunggu saja ya sampai dengan ada pemberitahuan bahwa boleh dikirim. Setelah boleh dikirim, kemudian dikirim. Submit. Dan untuk pengawas ya, oke, kita lihat skornya. Sebelum anak melanjutkan ke soal berikutnya, ke mapel berikutnya atau sebelum istirahat ya, pastikan dulu, dicek dulu benar-benar bahwa anak ini sudah berhasil mengirim jawaban menggunakan Exambro ya. Ini sudah berhasil dengan skor 36. Kemudian apakah dia ini menggunakan Exambro? Iya, karena di bawah sini ya, di bawah sini dia mengirim ada ikon-ikon seperti yang sudah disampaikan tadi. Ini adalah ciri bahwa dia ini menggunakan Exambro. Oke, jawaban sudah terkirim, skor sudah dapat. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak setelah dicek oleh pengawas? Oh ya, berhasil. Maka selanjutnya keluar, klik exit. Exit, kemudian klik exit. Karena ini yang versi free, maka setelah ini ada akan lewat iklan ya, oke. Kemudian kita buka dan nongollah si iklan ya. Oke, untuk ini bisa di skip dengan cara masuk ke home ya, kemudian ditutup Exambro-nya. Dah selesai untuk satu mata pelajaran ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.